terkait kasus yang menimpa keluarga korban ini seperti apa sebenarnya? Iya, jadi kasus yang menimpa korban ini seperti yang dilaporkan itu, yaitu yang pertama itu persinahan, setelah itu penelantaran, kemudian nikah tanpa izin. Ini yang dilakukan oleh suaminya sendiri? Yang dilakukan oleh suaminya. Atas nama Tasmin SPD. beliau betul sebagai ASN sebelumnya? Iya, beliau sebagai ASN, mantan kepala sekolah SMP Negeri 1 Lambuyan. Ini kalau boleh tahu, kapan mulai terbongkarnya ini perbuatan dari terdakwa? Kalau terbongkarnya ini terdakwa semenjak si Rubiana itu melahirkan. Dan setelah melahirkan kami telusuri ke bidan, informasi yang kami dapat dari masyarakat bahwa si Rubiana ini sudah melahirkan diantar oleh Tasmin. Setelah kami pastikan ke Bu Bidan, betul adanya Bu Bidan itu membenarkan bahwa memang yang antar pada saat itu Tasmin, SPD yang bawa Rubiana melahirkan dan mengurus segala sesuatunya. Ya layaknya seorang suami, Itu kejadiannya kapan, On? Pada saat melahirkan? Kejadiannya itu sekitar Desember, tanggalnya saya kurang tahu. 2021. Desember 2021. Kalau terkait KDRT-nya ini memang kerap korban mengalami KDRT selama berumah tangga dengan. Kalau KDRT ini kan yang dilaporkan saya punya kakak misalnya. Ini kan semenjak dia meninggalkan rumah. Semenjak meninggalkan rumah itu sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin. Tapi tadi sudah sempat dibantah oleh terdakwa bahwa pernah memberikan nafkah berupa kayak semacam sembako, ya, tapi ke istrinya baik lahir dan batin itu sudah tidak ada. Dan saksinya masing-masing Karena 3 tutur. nggak ada yang bergambar. Jadi memang saksi yang saya hadirkan memang ini kemarin juga sama Pak Tasmin begitu maksudnya Pak? Iya. Ini kan kami hanya berfokus pada perbuatan dari Pak Tasmin terkait dengan terkait dengan status ASN Pak Tasmin setelah memperoleh putusan pengadilan itu mungkin lebih tepatnya ditanyakan ke pihak pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan mungkin. Seperti itu Pak. Karena salinan putusannya pun akan disampaikan juga ke sana, ke inspektorat mungkin, inspektorat kah atau bagaimana? Saya juga Jalurnya. iya. Kalau berdasarkan dugaan pelanggaran hukumnya, terdakwa misalnya mungkin diancam hukuman berapa kalau misalnya terbukti? Kalau ancaman Pelanggarannya? kan ini kami menyangkakan Pak Tasmin ini dengan 3 pasal sekaligus Pak. Oh, 3 pasal sekaligus. Nikah tanpa izin di pasal 279, kemudian 284 perzinahan, itu akan salah satunya akan terbukti, dan yang kedua pasal 49 Undang-Undang KDRT. Mungkin yang paling tinggi saja ancaman pidana 7 tahun, salah satunya itu. Makanya Pak Tasmin ini bisa kami tahan. Jadi saat ini terdakwa sedang menjalani tahanan dia? Iya, sedang di rutan. Sudah kami tahan sejak berkas perkara tersangka dan barang bukti dilimpahkan kepada kami. Setelah kami teliti berkas perkara maupun setelah sidang sampai dengan sekarang ini. Jadi kalau Pak Tasmin itu diduga melakukan perbuatan pernikahan tanpa izin atau perbuatan zina, dan diduga juga melakukan perbuatan penelantaran yang diatur di pasal 49 Undang-Undang KDRT. Terdakwa ini ASN Bagaimana? ASN profesinya dia? Terdakwa ini sampai saat ini masih ASN, dan sebelum adanya kasus ini, beliau terakhir menjabat sebagai kepala sekolah SMP 1 Lambuyan. Kalau dari pelapor sendiri sebenarnya tuntutannya
di sini sebagai bagaimana? Kami kalau untuk tuntutan pelapor kami tidak sampai ke situ ya. Ya. Oh, Karena urusan kami kan terkait hukum saja. iya. Perbuatan apa yang dilanggar, Oh, perbuatan itu yang harus kami buktikan. Kan perbuatan apa yang diduga dilanggar oleh terdakwa, perbuatan itulah yang harus kami buktikan. Kalau terkait dengan keluarga korban maupun bagaimana ya, kami tidak bisa juga mengakomodir dalam artian bagaimana ya. Intinya kami sesuai dengan fakta yang terbukti saja lah. Itu tadi agenda sidangnya apa, Pak? Bagaimana? Agenda sidang tadi? Tadi agenda sidang sudah pemeriksaan saksi, hadir 3 orang. Ya, yang hadir itu korban, saudaranya korban Ibu Salna, Pak Raimudin selaku saudaranya korban, dan juga anaknya korban. Masih ada saksi lain? Saksi lain akan kami hadirkan minggu depan. Berarti masih tahap sidang? Masih untuk pemeriksaan, tahap ya? selanjutnya masih pemeriksaan saksi. Berapa kali sidang? Belum tahu nanti. Belum tadi. Masih lihat perkembangannya lagi. Karena belum mungkin dari pihak terdakwa juga ingin menghadirkan saksi yang meringankan atau bagaimana, atau mengajukan pembelaan, ya belum bisa dipastikan.